luas juga. Jadi aku rasa RSG mereka pun harus masih respect dengan adanya potensi yang bisa dibawakan di game kedua. Ya, tapi ini yang jadi problem adalah Novaria bakal ada di fase ban yang pertama apa enggak nih? Apa bakal dilepasin aja? Karena ya Novaria lihat di game yang pertama dipakai sama Roy seremnya kayak gimana. Ini menurut aku nggak mungkin dilepas sih sama teman-teman dari Aras JSG. Dan fun fact-nya kemarin yang nge-ban Novaria itu Phoenix. Phoenix iya. Phoenix yang ban Jadi, Novaria. kalau- Cuman gue gak tau mereka nyoba atau gimana di game tapi, 1 gitu loh. Tapi kayaknya Novaria mereka kemarin ketemu EVOS kan. Mereka ban karena memang Dream sempat bawain itu sebagai posisi ROM. Di turnamen sebelumnya. Jadi kemungkinan respect ban juga atau opsi keduanya dia nggak nyaman main Novaria. Setuju sih. Ya kan? Karena second pick first pick tetap di ban. Ya, tuh itu dia. Ya. Novaria di ban. Karena kemarin juga memang dari Phoenixnya selalu dapetin first pick. Plus main Novaria ini juga sebenarnya menurut aku lumayan tricky. Karena Novaria ini kan harus dapetin stacknya tuh dari Betul. yang astral Recall. meteornya itu kan. Oh iya. Recall. Yang dia Oh, bisa meteor, tembus, ya. ya, yang dia bisa tembus dinding kan. Recall gitu. Oh recall. Recall, Nah ya. terus habis itu ditembak lagi astral recall yang panjang. Mhm. Itu kan semakin kena ujungnya semakin manis semakin sakit. Iya, Iya. semakin sakit. Tergantung juga dari stacknya juga kan. Ya betul. Jadi memang lumayan tricky lah dari Novaria ini. Betul. Karena perubahan ini pastinya oke lah ini mungkin editnya not work. Bakal diganti dan unload. Romer kah? Wah, mungkin aja bisa di tangan simple. Tapi sejauh ini tergantung sih dari bandnya nanti akan kita lihat juga di second banding phase. Ya, dan Arlot first pick ya, ini masih membuka kemungkinan juga kalau misalnya Aras JSG mau ngambil If untuk first Ban. picknya. Oh, If di ban ya, ban ketiga tadi. Siga, siga. Oke, ada Kadita dan juga Tank Slot ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tadi kenapa aku bilang Fredrin, karena jangan sampai ada kombinasi antara Fredrin dan juga Arlot. Banyaknya sisi, ini bakal menguntungkan misalnya Arlotnya bakal bermain sebagai roamer. Oke, menarik. Tapi Faramis untuk kali ini langsung diambil oleh teman-teman dari Phoenix ya. Ini sepertinya akan ada meta atau strategi teamfight yang mereka akan mainkan dan ada fun fact dari Berai. I feel like bringing the champions to MSG means a lot to local people because now MSG for Singapore has only one spot. Oke, jadi cuman ada satu spot aja ya Iya. dari Betul. Singapura ya. Satu slot. Dan cukup tipis sebenarnya untuk hero-hero yang dimainkan oleh Phoenix dan Matrix-nya. Dilepas. Wow, Hero power. ini baru pertama kali aku lihat Joy tidak di... Rio ya. Iya, Hanya ya Joy tergantung karena kan Tapi udah di sekarang- nerf, iya damage-nya di sih. nerf. Tapi menurut aku masih nyebelin sebenarnya. Nyebelinnya karena susah ditangkap, belut Iya, ya, licin, licin. Ngeselin nih, ini apa sih gitu kan. Iya, plus waktu itu aku lihat di mana ya Joy mid. Itu juga lumayan nyebelin sih. Ya tapi Benny, bukan Matrix. Padahal biasanya dikasih Matrix. Karena mereka mungkin takut Redrinnya bisa diambil. Ya. Tampakin sisi depan, apalagi Diablo kan bisa aja bawa-bawa XP tanky, kita nggak tahu. Bisa sih, Uranus ada ya. Ya, dan ban terhadap Fredrin Mereka di yang fase ban. ban yang kedua ya. Jadi mereka yang nggak mau ada Fredrin yang bisa aja nanti diambil di fase pick yang kedua dari Phoenix. Dan untuk kali ini langsung menghilangkan Yuzong kembali yang nggak akan bisa dipakai oleh Diablo. Tapi ya powernya dari Diablo tuh bukan di hero-hero yang sekarang ini sih, yang Iya, di-ban iya, sama iya. ini sih. Udah Gua nggak suka bisa. nih. Ya, oh Alis. Ya respect dia respect. Respect ya, Respect karena Phoenix pun merupakan Vayan-nya, jungler dari Phoenix ini merupakan user Alice yang luar biasa banget karena mereka masih menutup junglernya di pick keempat dan kelima. Dan Joy. Akhirnya ada Joy. Iya. Di second band fest dicuekin banget ya dia. Kalau dulu sih udah fix first pick. Nomor 1. Nomor 1. Oke ada Kufra juga. Oke, ini Kufra. Wow, hero Diablo masih disembunyikan nih Om. Simpen dong. Simpen ya, Jelas. Save the menarik. best for the last. Ini kayak Jangan cikunya salah Todak ya. nih. Iya, tapi kebalik dia XP. Iya, iya. Dia XP. Aduh, dan cukup menarik karena memang posisi XP dari Diablo nih. Kalau memang Phoenix nggak bisa nebaknya bener, wah ini sulit sih. Tapi kalau ngebawa Uranus kayaknya terlalu beresiko RSG karena Phoenix punya carry. Oh ini berarti mid lane Kalita juga. Jadi secara untuk mungkin defense Iya. di base-nya atau di turret-nya ya mereka bakal ngandelin banget untuk Nibiru's Passion. Waduh tebel banget. Wow, Wow, dua buset. frontlaner besar ya, Akai sama Minotaur. Yang harusnya ini Minotaur sebagai roamer dan Akai jungler yang akan dipakai oleh Vayan. Tuh, ini lebih ke arah standar ya buat Phoenix 3 badan di depan, 2 damage dealer di belakang. Yang
Diablo sekarang PR-nya kemana dulu nih dia nih? Apa memang mau langsung keluarin kuncinya ya Badang? Tapi Badang bisa nge-meltdown loh. Bisa. Human Hunter Swords Golden Staff tuh bisa Fist Crack langsung hilang semua itu player-player depan dari ini ya, dari Phoenix ya. Betul, anti knock up juga. Anti knock up, betul, ada immune juga ketika Fist Crack dikeluarkan. Dan yes, satu pilihan hero terakhir, apakah akan ada surprise pick dari seorang Diablo untuk XP lane dari RSG Slate SG? Dan Ya, ya, ini Badang. Badang! Ya, Oke. Badang pasti berlalu ya. Badai itu, bukan Badang ya, ini Badangnya nggak akan berlalu ini sih. Ini masalahnya bakal jadi badai buat Phoenix nggak nih? Ini dua hero yang udah kita lihat di game pertama, game kedua buat Diablo. Khalid dan juga Badang yang cukup menyeramkan, apalagi kalau sampai Badangnya bawa flicker ya. Wah, Wah, flicker langsung di tombok. ini seru nih. Seru sih ini, aku emang selalu semangat banget ngelihat Diablo menggunakan Badang karena ya Badangnya next level gameplay dari Badang gitu. Dia selalu bisa untuk menangin wave minion, dia selalu bisa ngebuat player-player dari tim lawan tuh yang seenggaknya harus bisa ngelawan dia 1v1 di atas. Tapi dia selalu bawa high end dry, jadi akan cukup merepotkan sekali untuk player yang nggak cukup tanky untuk bisa nahan semua damage dari Badang. Ya, Oke. tapi Badang butuh item, Golden Staff di Betul. Hunter. Betul. Itu butuh banget ya. Ya, dan mungkin early bisa dipress oleh Phoenix dan kita akan melihat untuk game yang kedua di mana Land of Dawn yang akan menjadi saksi juga. 2-0 kah atau kita akan dibawa ke dalam game yang ketiga. Wow, menarik sih ini Buset, game dari sembur kedua air ya. aja tuh lagi lewat. Iya, damage sudah mulai masuk. Tyrant's Revenge bahkan membuat PX7 satu bar HP tersisa. Dan dia harus berhati-hati karena sekarang kan Shadow Stampede udah nggak ngasih magical dan juga physical defense tambahan lagi yang cukup Ya. besar. Jadi harus benar-benar waspada mengingat inisiasi dari seorang Lucian Kitty nggak cuma pakai Kaja, pakai Kubra pun seorang inisiator seperti Lucian Kitty bagus banget sih. Ya, dan di area midnya memang ada pressure yang diberikan tadi dari RSG sendiri. Mereka tahu mereka bawa Kadita bahkan yang bisa dibilang notabene ini lebih menyeramkan loh. Dengan adanya mungkin Rough Wave nanti di level 4 dari seorang Roy. Bray dan berfokus untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu sembari kali ini Diablo-nya udah mulai jalan. Dan first blood dari seorang Diablo, hello! Ini XP yang benar-benar menyeramkan. Dan Feiyan bakal dipaksa dipukul mundur. Lucian mulai terjebak kali ini, masih punya bouncing ball. Oki pun datang, siapa yang mengganggu teman saya akan coba saya cover. Nah, ya, cuman di sini PR-nya dari RRG sebenarnya adalah mereka harus hati-hati banget ya. Karena ketika Simple sudah punya item, pilihan cukup itu bahaya banget. Gak bakal bisa di one shot. Tapi kali ini heavy spin dibuka dari seorang Feiyan. Karena kalau dia nggak buka heavy spin itu pasti bakal tumbang di tangan Oki. Wow, itu mahal banget sih karena heavy spin cooldown-nya cukup lama, sekitar 50 detikan untuk di level yang pertama dan itu nggak akan ada atau nggak akan available pada saat kontes turtle yang pertama dan in-game equipment-nya Omawa. Ya dari early-nya sih ini masih standar banget ya, kayak ya udahlah kita pakai shoes, tough boots mungkin buat Akainya belum jadi apapun juga kita belum tahu kemana. Menurut Still aku sih, leg flap-nya. Tapi sadar nggak sih Om kalau Ah. misalnya dari gold laner ya, Ah, itu jarang banget bikin boot sekarang. Ya karena ngapain mereka Iya. kan nggak mungkin jalan untuk bantu mid. Ya oke. Ya kecuali nih ya tugasnya dia nih antara gold dengan midnya harus dipegang nih baru tuh. kadang mereka bikin sword dulu tuh Iya. ya kan. Tapi kalau menurut Koa standar, menurut aku sih early-nya nggak standar sih sampai Diablo level 2 udah mulai jalan ke mid. Tapi kali ini di area turtle Simple masuk Wind and Fury yang membuat pemain-pemain RSG sempat tertahan dan berhasil ternyata diamankan oleh Phoenix. Namun Rove masuk dari seorang Roy mencoba untuk ditahan terlebih dahulu. Kali ini ada Royal Milk yang mencoba membantu tapi ternyata masih bisa selamat dengan Lucian Oditi dari seorang Roy. Lucian bakal coba menahan di depan. Diablo kali ini final ses memang connect dari seorang Royal Milk tapi masih coba untuk dipaksa dipukul mundur pemain-pemain dari RSG dan mungkin turtle ini bisa diambil. Dimasuk dengan satu buah Tyrant Rage yang begitu baik dari seorang Lucian dan Simple tumbang. Pertukaran di mana? Ini purple-nya jadi keambil nggak? Diambil sama Bray tadi. Diambil sama Bray. Jadi masih keuntungan juga untuk RSG SG. Dimana tadi lagi-lagi ya. Ada datang bantuan dari Diablo yang membuat seorang Simple-nya nggak bisa lari kemanapun dengan Fist Crack yang dia keluarkan. Dan kalau kita lihat berdasarkan kill count-nya, 2 poin kill diamankan oleh Diablo. Dia akan semakin cepat lagi untuk membuat item-item wajib dari seorang Badang, yaitu Diamond Hunter Sword dan juga Golden Staff. Dan ketika 2 item itu dijadi, ini siapapun player Phoenix yang ada di depan bakal bisa dimakan oleh seorang Badang. Iya dan heavy spin yang memang bisa di dodge tapi sekali lagi hanya dengan defensif. Nih ya. Heavy spin yang dipergunakan tadi gak ada follow up sama sekali juga di belakang. Dan kembali dengan 2 poin kill yang disecure oleh RRG Slate SG-nya ini membuat Diablo akan jauh lebih kenyang lagi. Dengan kombinasi lah yang kita tadi bilang bahwa dengan adanya minion rage ini nggak bakal bisa men-knock up Fist Crack yang bakal dibuka oleh Diablo. Ya, dan bahkan ada inisiasi
ke area XP lane, tapi Diablo masih bisa menghindar. Cukup manis dengan flicker yang dia keluarkan. Sementara Vayan terlihat sudah menggunakan Retribution, masih bakal available lagi ketika nanti Turtle yang kedua. Tapi ya, kalau aku lihat dari gold platingan di bagian XP lane, ini udah sedikit demi sedikit kekikis oleh Diablo. Iya. Dan kita juga bakal melihat dari pergerakannya Royal Mix sekarang udah mulai agresif juga. Mungkin kelihatan juga karena memang Simple-nya sekarang udah mulai mainin rotasi juga ya. Sementara kali ini tembak bakal coba dibuka oleh seorang Diablo, ditahan lagi terkena stun. Memang epic dari seorang Royal Milk masih bisa bertahan dengan adanya satu buah final stage yang begitu baik. Dan makan membuat Roy ter-outplay di area bawah. Sementara di area turtle-nya kali ini, Vayan ingat dia masih punya satu buah heavy spin yang bisa dipakai untuk mengusir pemain-pemain dari RSG. Dan bahkan minion spree juga mulai dibuka kali ini, namun tidak mengenai ke arah pemain RSG. Masih bisa dilakukan kontes, Bray juga masih punya satu buah retribution. Namun Simple bakal maju ke area depan dan Bray berhasil untuk mendapatkan kontes ke arah turtle-nya. Vayan ngebuka dengan satu buah heavy spin namun tidak akan mengelok ke arah pemain-pemain RSG. Ya, lagi-lagi Lancelot ya, hero yang benar-benar bisa melakukan kontes ke area objektif. Terlihat dengan Tonros yang dia gunakan tepat banget waktunya untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Padahal di depannya banyak hero yang memiliki crowd control pasti ke arah Lancelot, tapi ya Bray masih bisa mendapatkan turtle-nya dengan begitu mudah. Ya, dan dari item build yang bakal dibuat juga oleh Diablo, dia Furious Hammer di hold, mungkin Demon Hunter Sword pertama kali. Oke, tapi kali ini lebih mementingkan damage karena di area garda depannya memang kuat banget dari Phoenix. Sehingga Simple harus berhati-hati sih dengan damage yang dimiliki oleh pemain-pemain RSG sendiri. Kita ngelihat dia berhasil untuk ditumbangkan di area atas dan gak punya garda terdepan selain seorang Akai dan juga Arlott. Tapi Lucian terpaksa flicker, daripada tumbang di tangan seorang Benny ini akan menjadi trade yang cukup mahal karena Benny memang masih butuh waktu untuk bisa dapetin beberapa itemnya. Ya, ini masih stabil banget sih dari Phoenix ya. Gameplaynya berbeda jauh sama di game yang pertama. Mereka lebih sustain dari setiap lane-nya pun gak ada yang tertinggal jauh banget. Meskipun Diablo di atas kertas dia masih lebih untung dari segi gold dan juga poin kill yang didapatkan. Tapi Royal Milk yang selalu ikut ke dalam team fight itu pun bisa mengejar. Bahkan gak ada perbedaan level dari kedua belah explainer. Nah ini dari RSG PR mereka nanti mereka harus bisa punya item yang bisa langsung nge-meltdown atau instant shot. Karena untuk hero 3 tebelnya ini di cover dengan Minotaur. Bakal ada heal juga. Yang heal ini yang akan menjadi faktor kejut nantinya untuk Phoenix. Iya, dan juga hybrid defense sih ketika skill 2 diaktifkan oleh Minotaur ya. Dan terlihat cuma Terlihat pergerakannya masih cukup pasif sebenarnya. Sama-sama kelihatan bermain cukup hati-hati. Tapi Oki masalahnya Renus Apathy di tangan seorang Oki hanya mencicil aja. Tapi Lucian masuk bersama dengan seorang PX7 yang dimana memang sebenarnya dari PX7 ini juga kita ngelihat potensi untuk ngebuka call altar yang dimana sebenarnya team fight-nya cukup sustain untuk Phoenix. Namun so far ngelihatnya cuma Simple yang mainnya cukup agresif sama Vayan sih. iya, tadi manis sih. Dan inisiasi Raw Wave ke arah tengah sana. Royal Milk coba untuk membalikan keadaan Roy. Tapi Flicker dan juga Fist Break belum tepat sasaran meskipun kali ini Turtle berhasil dapatkan. Ya, Turtle berhasil diamankan oleh Phoenix sendiri. Dan mungkin tadi juga sebenarnya dari Royal Milk udah ngebaca ya. Pergerakan dari seorang Diablo yang bermain selalu agresif. Dengan Fist Crack dan juga beberapa potensi dari Diablo sendiri. Karena lagi-lagi ini salah satu pemain yang cukup menyeramkan. Bray bakal coba bertahan di area bawah kali ini. Mencoba untuk mengganggu ke area jungle yang dimiliki oleh Phoenix. Sementara Royal Milk looking very strong untuk laningnya sendiri. Dan Diablo pun udah mulai respect. Bersama dengan Roy sih yang tadi aku lihat. Satu buah Wave nggak bisa untuk numbangin Royal Milk dengan cukup mudah. Karena memang dia juga bawa Tara Tenacity. Jadi sepertinya lini bawah yang atas yang akan coba diharas. Sementara Simple terkena damage yang begitu perih dengan area baris yang dikeluarkan oleh seorang Oki. Dari sisi lain, PX7 terlihat terlambat datangnya. Karena lagi-lagi udah tumbang Simple dan gak ada call altar. Ya, tapi pertukarannya menurutku ini masih oke sih buat Phoenix ya. Karena mereka nukerin tadi roamernya ditukar dengan satu mid laner. Jadi masih cukup untung tadi buat buat Phoenix. Dan yang susah sebenarnya adalah Royal Milk. Yang kita tahu ini Arlott tebel banget juga. Belum lagi dia pakai Tenacity. Dan potensi dari Arlott ini adalah untuk dengan efek sisinya dia yang bakal selalu masuk bersama dengan Minotaur knock up-nya dan juga dengan efek tarikan dari Shadow Stampede nanti. Punya PX7. Diablo udah jadi Heptasis. Udah jadi nih, dapetnya nih. Item jahat ya. Item yang terselubung. Ada DHS juga gak dia? Aduh, udah jadi ya DHS tuh. Tadi DHS dulu tuh baru Heptasis tuh. Ini rontok sih depannya. Ketemu sama Simple, ketemu sama Vayan ya. Berharap aja mereka punya flicker untuk mundur dari Simple dan juga Royal Milk. Tapi ya dengan beberapa item yang kita lihat memang Benny sedikit tertinggal.
dari Iya. network ya. Dari network mungkin ada sedikit gap gold aja, sekitar 500 gold di sana dari seorang Oki. Tapi ya RSG SG masih perlu menemukan untuk gimana cara mereka mendapatkan turret dan berhasil di bagian outer turret bawah. Dihancurkan, tapi inisiasi di area tengah Kimomo. Iya, Roy sepertinya harus mundur terlebih dahulu. Masih bisa mundur kah? Masih bisa selamat. Tapi ternyata tumbang di tangan pemain-pemain dari Phoenix. Sementara di sisi lain, PX7 memang tumbang kali ini. Nggak akan ada Call Altar di sisi belakangnya. Bray mencoba untuk mengacak-acak dengan satu buah puncture. Dan bahkan simple. Mencoba untuk menahan. Masih ada Tondros. Namun ternyata Vian datang dengan satu buah heavy spin yang tidak bisa dihindari lagi oleh seorang Bray. Ya, Lucian Kitty inisiasinya manis banget. Tadi Terran Defense kena karena 3 orang player dari Phoenix dan mereka terpanis 2 membernya dan hampir mendapatkan 1 player tambahan. Tapi untuk kali ini Lord yang pertama akan segera diamankan oleh Phoenix karena Bray masih 10 detik lagi menuju ke arah Lane of Dawn. Ya, Roy sudah memberikan informasi kalau misalnya ini memang ada Lord yang mulai dicoba dikontes oleh pemain-pemain dari Phoenix, namun ternyata Roy gagal. Vian masih memiliki satu buah retribution yang akan digunakan untuk mendapatkan Lord objektif yang pertama. Sementara tidak ada yang banyak bisa dilakukan oleh pemain-pemain RSG setelah kehilangan Bray tentunya. Relakan Lord pertama di tangan Phoenix dan dapatkan trade-nya hanya ke arah turret objektif di area atas saja. Ya, tapi ini inisiasi dari Phoenix sudah mulai terlihat juga. Mereka udah berkumpul di area mid lane, 4 man move yang terlihat dan bahkan Terrace Revenge. Buka bersama dengan ada Minions Fury kali ini. Sementara masuk satu buah Revive dari seorang Roy. Dan bahkan kali ini ada Call Altar yang menyelamatkan hidup pemain-pemain dari Phoenix. Sementara di sisi lain bakal coba ditahan Bray. Tumpang di tangan seorang Royal dengan satu buah Final Slash. Tapi masuk kali ini dengan begitu baik dari seorang Lucian Kitty. Dan bahkan dibalikin keadaannya 4 pemain dari Phoenix tumbang begitu saja kah? Tapi kali ini lihat Simple bakal coba dikejar. PX7 terlalu jauh. Masih nggak punya satu bakal altar, namun Simple masih diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Lucian Kitty dengan satu buah Tyrant Rage yang lagi-lagi mengembalikan keadaan begitu cepat untuk Arashi. Wow, itu combo dari Kubra sama Diablo manis banget. Dan kita lihat ya gimana tadi inisiasi yang gagal dilakukan oleh Roy itu digagalkan dengan heavy spin. Tapi di sisi belakang sana pada saat Bray-nya tumbang terkena efek Final Slash. Ini masuk Lucian Kitty di waktu yang tepat. Dan begitu pun dengan Diablo. Fistcrack mendapatkan ke arah 5 player dan langsung 3 player down. Oh my god. Itu Mereka- kombonya 3 banget sama Roy. Iya, mereka main combo besar ya tadi ya. Dan, tapi itu skenario yang harus selalu dilakukan oleh RSG kalau mereka mau menangin team fight. Dan agak sulit tadi kalau memang mereka harus main single pick off seperti Bray yang harus opening terlebih dahulu dengan puncture-puncture-nya. Karena dia bisa saja ke pick off seperti tadi juga. Dan jangan lupakan sebenarnya kalau Phoenix mereka mau main sedikit lebih sabar ya. Mereka bisa nyimpen ke altar. Jadi combo itu gak bakal jalan sama sekali. Iya, dan tadi untungnya memang ke altar udah dipakai duluan. Ketika posisi dari Bray yang coba untuk mengharas ke arah backline dari Phoenix. Dan informasi yang jadi mahal karena RSG tahu nggak ada ke altar. Nggak akan ada nyawa tambahan kedua untuk Phoenix. Dan di sana kombonya berjalan. 64% real time win probability untuk tim RSG. Padahal posisinya Phoenix mereka udah anggapannya bisa dapetin momentum penting loh 2 kali di mid. Benar. Iya. Tapi sulitnya pastinya di sini Benny dia agak sulit untuk bisa maju ke depan juga. Karena sekali lagi mungkin dari jarak damage yang bisa diberikan oleh Kari sendiri cukup pendek dibandingkan dengan Oki yang Iya. bisa main dengan trainernya dia. Dari itemnya sendiri, dari Karinya dia bakal mau kemana lagi tuh dia. Mungkin bakal mengarah untuk item attack speed berikutnya. Tapi untuk team fight-nya ini nggak terlalu banyak yang drain tim fight-nya. Karena RSG mereka mengincar untuk team fight besar. Mereka mau kumpul 5, mereka fight di sana. Ya, tapi lihat gimana Roy mendapatkan semak-semak yang cukup mahal. Inisiasi dilakukan. Lucian kita coba untuk cancel. Iya, tapi Tyrant Rage-nya ternyata memang belum connect, tapi dia udah tumbang terlebih dahulu di tangan seorang Benny. Call Altar sudah mulai digunakan, Roy kali ini terpaksa mundur terlebih dahulu. Satu informasi sudah diberikan di mana tadi di bawah ada 3 pemain. Moon back to the middle lane kali ini. Dari pemain-pemain Phoenix mereka mau coba untuk haras ke arah Lord yang kemungkinan ini RSG mereka bakal bermain gila sih. Karena posisinya mereka harus bisa ngambil Lord ini. Atau kalau misalnya Phoenix sampai bisa dapetin Lord ini tentunya turret yang tersisa nanti bakal hanya turret base aja sih. Lihat Diablo mencari momentum dan juga jalannya menuju ke arah backline dan inisiasi dimulai. Tapi Bray udah mulai masuk terlebih dahulu dan satu buah retribution yang begitu baik. Diablo bakal coba ditahan dengan satu buah heavy spin, namun Lucian juga masuk. Memang masih berputar-putar dan bahkan Diablo tumbang. Tapi di sisi lain lihat Oki-nya menggila ke arah belakang. Double kill diamankan, triple kill bahkan.
sisi Benny. lain, Vian gak dikasih pulang. Namun ternyata Lucian Kitty yang akan menahan jalan dari seorang panda ini. Mau pergi kemana? Ini bakal menjadi, ya sepertinya bakal jadi, ya aku bisa bilang eternal war ya, gak akan habis-habis. Plus mereka masih punya immortality juga. Iya, sebenarnya tadi masih bisa untuk escape juga sih, karena kondisi dari Beatrix berada di bagian top lane sana. Tapi ya, Lord yang kali ini didapatkan oleh RSGSG dan membuat mereka sepertinya akan mendapatkan minimal best turret karena nggak ada Vian, nggak ada hero frontline yang cukup tebal selain Minotaur di sana yang bisa memberikan backupan dan Tyrant's Revenge dari Lucian Kitty inilah yang perlu dihindari sama teman-teman dari Phoenix. Tapi yang harus berhati-hati tadi adalah satu buah final flash dari seorang Royal Milk kali ini. Kalau altar dibuka begitu saja, tentunya Lucian Kitty akan tumbang terlalu cepat sepertinya untuk ngebuka satu buah Tyrant Revenge yang dimana posisi dari pemain RSG mereka masih cukup jauh. Ya, tapi mungkin untuk memancing juga keluarnya dari Cloud Altar dan itulah sebabnya kita tidak melihat ada follow up di belakang. Iya Langsung sih. di cancel semuanya nih, virus yang sudah dipersiapkan nggak jadi. Iya, Nggak jadi lepasin. Diablo-nya juga belum ready sih untuk bisa memberikan backupan dengan first crack-nya. Tapi untuk kali ini masih ada Super Wave Minion di bagian bottom lane. Dan sepertinya Inner Turret bakal coba untuk dipaksakan ke Momo. Mereka mau coba zoning sih. Tapi Vian terkena damage yang begitu perih dari Fist Crack dari seorang Diablo. Diablo nggak punya immortality. Tapi ternyata Roy mencoba untuk memotong. Namun ternyata digagalkan oleh seorang Benny. Sementara ada Nibiru's dari seorang Oki. Simple mencoba untuk mencari fight kali ini. Bakal coba ditarik dengan Sidus Stampede. Namun Bray harus berhati-hati. Nggak boleh tumbang ke yang 5 kalinya. Sementara Royal Milk memang belum ada satu buah final flash. Namun kalau cooldownnya udah selesai, itu hampir aja. Royal Milk bisa untuk mengharas balik, mencongkel balik ke arah seorang Bray. Ya, tapi lagi-lagi Lucian Kitty Tyrant's Revenge. Karena bagian depan sana yang terkena efek adalah Vian. Langsung Nimbirus Passion datang juga ke altar. Tapi waktu yang bersamaan, Final Stage datang dari belakang dan langsung mempick up Lucian Kitty dan Oki down. Terus Diablo seorang diri tapi Benny. 4 player down dari arah JSG. Oh my god. Benny berhasil untuk mendapatkan momentum free space di area backline. Dan Lucian dengan satu buah Tyrant Revenge memang mencoba untuk menyelamatkan hidup dari seorang Oki. Namun masalahnya damage-nya terlalu besar dari Phoenix. Dan kali ini momentum dipegang kembali oleh Phoenix. RSG mereka mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Roy masuk ke area belakang. Benny diincar begitu saja. Namun ternyata damage-nya tidak cukup dari Roy saja. Dan bahkan dia digulung dengan satu buah heavy spin. Outplay yang dilakukan oleh seorang Benny masih memperpanjang nafas dari Phoenix di game yang kedua. Wow, itu cukup menarik karena dia nggak instan ke pick off sama burst damage yang dihasilkan sama Raw Wave. Dan untuk kali ini Bray coba untuk melakukan defensif di area mid lane sana sambil menunggu kedatangan Lord yang ketiga. Yang karena kali ini harusnya ada chance lebih besar untuk RSG bisa memberikan kontes yang lebih berarti. Karena mereka available banget dari segi spell dan juga dari segi ultimate yang mereka milikin dibandingkan dengan Phoenix nih. Ini yang mulai hati-hati kayaknya udah boleh deh pemain-pemain dari RSG yang bisa selalu ngincer ke arah backline-nya. Benny udah punya Wind of Nature juga. Dan sekarang Lord yang ketiga bakal coba ditarik ulur. Lord yang bisa dibilang ini bisa dimiliki dari siapapun. Tapi Lucian masuk ngebuka dengan adanya satu buah Tyrant Race. Namun bakal coba di follow dengan cukup cepat. Minion Fury-nya connect dari seorang Simple. Sementara di sisi lain Bray bakal coba untuk mengejar. Oki berhasil untuk menemukan Benny. Gak ada damage dealer-nya. Tapi di sisi lain Royal Milk mencoba untuk memberikan kesulitan ke arah pemain-pemain dari RSG. Tapi tumbang di tangan seorang Roy kali ini. Sementara di sisi lain Bray mencoba untuk menahan. Mencoba untuk mengincar ke arah seorang Pax7. Dan Pax7 tumbang di tangan seorang Bray. Di sisi lain Diablo berhasil untuk menahan yaitu seorang Akai, yaitu Vian yang dimana dia nggak punya satu buah heavy spin dan wipe out. Namun kali ini Pax7 apa yang akan dilakukan memang punya immortality, tapi damage dari pemain-pemain RSG begitu kuat dan bahkan fighting spirit yang akan membawa RSG 2-0, 2 kali di wipe out. Dan Phoenix hampir saja membawa kita menuju ke game yang ketiga. Dan harapan itu langsung dipatahkan begitu saja. Iya, dan sepertinya menjadi tim pertama yang tidak bisa lanjut ya ke babak selanjutnya. Karena dia udah 2 kali kalah. Iya. Dan itu adalah akhir seperti dari Phoenix di MSC 2023. Dan ya nice try sekali lagi. Dan yang pasti dari grup D dipastikan harusnya RSG sama EVOS Legends. Tim dari Indonesia yang berhasil lanjut. Ya, tapi harus mencari tahu dulu peringkat pertama. Atau Iya. kedua. Tetap ya, Betul. tetap harus cari tahu peringkat pertama dan kedua. Wow. Dan well played RSGSG dengan line up sekuat itu. Aku penasaran Gila banget sih. sih nih untuk match up ya ketemu sama EVOS Legends nanti. Ya, soalnya permainan mereka jarang kita lihat ada di Iya. tim yang lain gitu loh. Iya. Mereka benar-benar memainkan hero comfort mereka banget. Aha. Dan combo yang terjadi tadi, terlepas daripada semuanya itu Benny yang kepick.
menurutku itu Iya, mahal banget itu tadi. mahal, itu mahal yang banget. termahal dan skenario terbagus untuk RSG Slate SG. Kita melihat MVP di match yang cukup kerat. Ini game kedua yang benar-benar kerat banget sih. Ini bisa jadi game Phoenix tadi. Waduh, yes. Tapi MVP yang jelasnya ada Oki kembali dengan Beatrix dia. Ini Beatrixnya ya sama sih dengan game pertama tadi. Tetap bebas di belakang. Ada bedanya atau Iya. tank slot. Dan highlight ini dia. Dimana berulang kali kita melihat Minotaur yang harus terkena kombinasi dari pemain-pemain RSG Slate SG. Ditargetkan secara terus-menerus. Dan banyak sekali combo-combo besar yang bisa dipakai oleh RSG Slate SG tadi. Penetrate di belakang ini memang bisa dinetralkan ya. Dengan ada Cloud Altar. Tapi begitu Cloud Altar sudah habis, damage-nya bakal maksimal masuk dari RSG Slate SG. Dan bahkan Bray-nya juga nih, meskipun point kill-nya gak terlalu bagus untuk Bray-nya. Tapi dia selalu bisa nge-distract. Semua source kill-nya lepas ke arah dia. Dan begitu selesai semuanya, combo besar selalu bisa diciptakan. Ini manis banget sih. Ini sih 4 player sih. jadi montet sih langsung. Itu jadi montet si FYP sih harusnya tadi. Gila sih. Tapi ya memang kelihatan Bray nggak bisa bermain terlalu leluasa ya. Seperti di game yang pertama karena Ya beda. dia Dan- memang ngincernya juga kalau langsung ke Blackline Iya. kan. Iya, kalau tadi di game pertama kan pakai Fredrin yang emang udah hero pegangan dia banget, tapi untuk kali ini Lancelotnya mungkin dari segi point kill nggak terlalu maksimal, tapi ya seenggaknya dia masih bisa mendapatkan objektif-objektif penting Ya. pada saat Contest Lord-nya. Dan juga ini tadi Wind of Nature yang sudah habis. Iya. Dibalaskan dengan Wind of Nature yang Iya. akhirnya diaktifkan juga. Dan posisi memang dari Royal Milk-nya tadi cukup jauh ya. Karena Iya. dia posisi ke bawah, sisanya 2 pemain ada di area mid. Iya. Namun ya, type out sampai kedua kali. Untuk pemain-pemain dari Phoenix membuat mereka kehilangan harapan tentunya di game yang kedua kita. Yap, dan ini dia mungkin tadi item build-nya. Royal Milk dengan defense item, Tenacity juga adalah emblemnya. Jadi nerf dari yang terakhir di patch note yang kiri ini bakal mengurangi damage yang bisa diberikan oleh Arlott. Sih, dengan adanya Purify ini memang respect biar tidak keangkat dengan Kadita. Gak ada efek knock up-nya, Lihat tapi dia udah bikin selesai. Oke, ini Malefic. menarik nih, Diablo nih. Malefic Roar. Iya, Malefic Roar ya. Ini nih item yang penting banget yang kenapa ngebuat damage dari Tiba- face crack-nya Tiba-tiba ya tadi. tiba-tiba Itu Akai kan full. full, separuh. Iya, tiba-tiba separuh, makanya aku, wah Akainya tiba-tiba kehilangan setengah HP-nya dengan satu face crack aja. Jadi kecil panahnya. Dibikin menciut loh. Buset. Dan juga ini benar-benar main damage juga dari RSG-nya. Jadi mereka tadi kan kita melihat 3 tank misalnya di sisi Phoenix dari RSG, mereka punya 4 damage dealer. Kalau kita kondisikan Bray-nya punya damage juga secara tank slot ya hanya mengandalkan satu War Axe memang sudah cukup untuk bisa melakukan atau memberikan damage. Dan masih dengan Oki untuk Rich Gun dan juga Ace. Ini kayak Beatrix-nya udah boleh di respect sih. Next ya? Iya. Evos ya berarti ya. Iya kayaknya. Atau diadu. Kalau diadu kan kayak kemarin kan ngadu Iya. pakai Cloud juga Cloud berarti juga. balance-nya ya. Ya, dan aku sih bakal susah sih kalau saya sampai diadu ya, karena emang Beatrix dari Oki nih emang powernya sih. Kelihatan lah ya dari Iya. powernya. Tapi ya nanti akan tergantung juga karena masuk ke babak playoff ini tergantung nih RSG bakal ketemu siapa juga. Dan EVOS juga masih memiliki 1 match. Jadi ya kita akan lihat apakah Oki dengan Beatrix-nya masih akan menggila nanti di match-match dari RSG sendiri.